Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasani, Kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Nang bahasa Indonesia ki. Napa bahasa Madura? Alhamdulillah, saat makin acara Maulidur Rasul sekaligus pembahasan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah sekarang sarang Abu Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasani, termasuk guru dan gula yang makalam ban kitab adito karang na Abu ya adito Abu ya jelasaki fawaidus salati ala nabi alaihi afdhalus salati wassalam. Banyak-banyak faedahna mau salawat kustah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penapaan salawat se baus ben salawat tadi tu banyak faedahna. Mimma akramahu biha li ummatil Muhammadiyah min al-fadl wasyaraf. Allah Taala amuljaki dan umatnya pustaka Nabi Muhammad dari kemuliaan dan kemuliaan. Ma ja'alahu min as-sawabil kabir wal ajril azim. Dan Allah Taala atatiaki dia kaum Muhammad, dia umat pustaka Nabi Muhammad dan semua salawat dia kencaran seraja ben kencaran seraja liman yusalli wa sallim ala sayyidil basar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di orang semua salawat dan pustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelasaki sarang para ulama, dijelaskan bahwa salawat ini banyak faedahnya. Waqad kana ba'd salaf yaf'alu hadha. Sungguh bagi ulama salaf selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'a min Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ada hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud berkata, ya Zaid bin Wahb, Zaid bin Wahb, la tada idza kana yaumul jum'ati am tusalli yaumul jum'ati ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marratin. Ibnu Mas'ud berkata kepada Zaid bin Wahb, jangan kau tinggalkan setiap hari Jumat baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali baca salawat. Taqulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Baca salawat setiap hari Jumat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Wa nadhkuru huna jumlatan fawaid salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Kami, kata Abuya yang mengarang kitab ini, menjelaskan tentang jumlah faedah salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma dakrahu ulama
wa khususan al-allamah Ibnu Qayyim wal Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami ma tahdid wa talkhis, dan yang telah dijelaskan oleh ulama salaf khususan ulama al-alim Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di sini tidak dijelaskan Ibnu Qayyim saja, ini Ibnu Qayyim al-Jauzi, banyak karangan kitab itu. Wal Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami, dan Imam Hafidz Ibnu Hajar al-Haytami. Karena Ibnu Hajar ada 3, ada Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengarang kitab Al-Allamah Az-Zarqani, sarah kitab Mawahibud Diniyah. Al-Allamah Az-Zarqani saya ada 12 jilid itu Al-Asqalani. Ada Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari, sarah dari kitab Sahih Bukhari. Nah, di sini yang menjelaskan juga Al-Imam Ibnu Hafidz, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, wal Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya kitab Idahun Nawawi. Itu yang mengarang kitab Idahun Nawawi tentang haji. Itu yang menyarai kitab Idahun Nawawi disarai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah di sini dijelaskan faidah salawat. Al-ula imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang yang baca salawat karena melaksanakan perintah dari Allah. Allah Ta'ala memerintahkan umat Muhammad disuruh baca salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad, disuruh baca salawat dan banyak baca salawat. Ini faedah yang pertama. Jadi orang yang baca salawat kepada Rasulullah itu suatu melaksanakan perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasani muwafiqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat kepada Rasulullah cocok sama Allah Subhanahu wa taala juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ini talafat salatan, walaupun salawatnya tidak sama, berbeda. Salawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi dan salawat kita umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi berbeda. Fasalatuna alaihi du'aun wa su'alun. Salawat kita kepada Nabi du'aun, doa, wa su'alun, dan permohonan. Jadi salawat kita kepada Nabi doa, minta besok, minta berkah dan minta syafaat. Dan wasu'alun, dan permohonan juga, permohonan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita besok diberi syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kita kepada Rasulullah adalah doaun wa su'alun. Wa salatullahi ta'ala alaihi thana'un wa tasyrifun. Dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thana'un, memuja, wa tasyrifun, dan memuliakan. Allah Ta'ala membaca salawat kepada Nabi, memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Itu atas pujaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la'ala khuluqin adzim. Allah Taala tidak berfirman la ilah. La'ala. La'ala ini kalau belajar ilmu nahwu lil isti'la, tinggi. Yakte berada dalam kejadian yang sangat agung, bentuk yang sangat agung, akhlak yang sangat agung. Ini Nabi Muhammad. Ini pujaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini bentuk dan pujaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ini pujaan yang sangat agung sekali kepada beliau. Ini sana'un, memuja Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wa tasyrifun, dan memuliakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan kita, tidak sama dengan kita. Kalau bicara tentang soal Nabi, ada sifat yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang lain. Seperti apa sifat itu? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah muntah. Tidak pernah Nabi Muhammad ini muntah selama hidup. Tak maturana, tak pernah nguak iki. Gusti Rasulullah tak pernah nguak. Juga Nabi Muhammad menikah tak pernah awal tak. Juga ketika Nabi Muhammad menikah, kenapa mon ajadan ketika Nabi Muhammad menikah seebutih ben saya ada menikah pada. Jadi bareng seperti putih sarang Gusti Kanjeng Muhammad eta ngalen pada bareng sebedah kelihatan Gusti Kanjeng Muhammad. Menikah kalian ini. Yang kedua yang sebenarnya Nabi Muhammad ini baunya harum. Selalu harum. Selama hidup beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat dan nyamuk. Tidak pernah. Benar berbuat sampai di kerupuk lalat berdengek bermalam. Mereka yang osong itu bersomai. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah lalat hinggap di tubuhnya beliau dan nyamuk tidak pernah hinggap di tubuhnya beliau. Kenapa? Karena tubuhnya beliau harum, lebih harum baunya daripada minyak isi. Itu Nabi Muhammad. Harum, tubuhnya Nabi Muhammad ini harum, beliau harum baunya. Maka lalat tidak pernah hinggap dan nyamuk tidak pernah hinggap. Kemudian beliau kalau berjalan di tengah-tengah terik matahari, pernah kenal? Now, ulama bersatu waki pada ondem sengalangi di antara matahari dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pada ulama satu waki karena an-nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bisa mengala cahaya matahari. An-nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bisa mengala terik matahari. Jika jalan an-nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Menikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad oleh tak pernah ikhtilaf, tak pernah junub. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak pernah junub. Selama hidup Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak pernah junub. Lain diberi sabjat. Nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad banyak sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sareng Gusti Allah Taala setiap paringan dekat makhluk selain senaos parana nikah khusus dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Cukenan
Faedah selawat yang ketiga, as-salisatu muwafiqatu malaikatihi fiha. Juga faedah selawat yang ketiga sama cocoknya dengan para malaikat juga membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, usulu asyri salawati min Allah ala al-musalli maratan. Orang yang baca selawat oleh Allah diberikan kerahmatan pahala 10 pahala. Satu selawat 10 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala karena sangat sayangnya, sangat cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudha'ifu liman yasha." Sampai Allah taala melipat gandakan perbuatan kebaikan satu, dilipat gandakan oleh Allah sampai tak terhitung kebaikan kecuali Allah yang tahu. Ini khusus umatnya Nabi Muhammad. Jadi baca selawat sekali bisa diberi pahala 1000 pahala, bisa diberi pahala 100.000 pahala, 1 juta pahala. Terserah Allah yang memberi pahalanya. Inilah satu keistimewaan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan satu kebaikan. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak seperti umatnya Nabi Muhammad, tidak seperti. Kenapa? Begitu melaksanakan satu kebaikan, Allah memberikan pahala 1 itu aja, 1 kebaikan aja. Tapi umat-umatnya Nabi Muhammad lain. Namanya umat khusus, umat yang sangat spesial. Yang kelima, al-khamisatu annahu yurfa'u lahu 10 derajat. Orang yang baca selawat 1 kali oleh Allah diangkat 10 derajat. Derajatnya diangkat 10 derajat. As-sadisatu annahu yuktabu lahu 10 hasanat. Dan yang keenam, orang yang baca selawat ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. As-sabiatu annahu yu'ma anhu 10 sayiat. Yang ketujuh, orang yang baca selawat ini dihapus 10 keburukan. Jadi kejelekan-kejelekan bagi orang yang baca selawat 1 kali, maka dosanya 10 dosa dihapus oleh Allah. Ini kalau 1 kali. Kalau baca 100 kali, berapa dosa yang dihapus oleh Allah? Kalau baca umat ini sampai 20.000 kali, berapa yang dihapus dosanya oleh Allah? Inilah kelebihan. Dan di sisi lain, orang yang banyak baca selawat kepada Rasulullah, besok pertama kali yang mencari orang itu sama Rasulullah, besok ketika berada di Masar, ketika manusia dikumpulkan semua di situ, besok yang pertama kali dicari oleh Rasulullah orang yang banyak baca selawat kepada beliau. As-saminu annahu yurja ijabatu du'aihi idza quttima amamahu fa hiya tusa'idu du'a ila 'inda rabbil alamin wa kana mawqufan baina as-sama' wal ardi qablaha. Yang kedelapan, faedahnya baca selawat, mengharap doa ini dikabulkan oleh Allah. Dan doa ini naik kepada Rabbil Alamin. Begitu kita doa, doa itu naik ke Rabbil Alamin. Tapi kalau doanya tidak disertai selawat, maka doa ini berhenti di antara langit dan bumi.
Jadi doa tidak sampai ke Allah kalau doa tidak disertai dengan selawat. Makanya para alim ulama kalau berdoa selawat pertama kali, setelah itu ditutup dengan selawat. Abu Yusuf Muhammad pernah mengatakan waktu dars belajar saya di Mekah membahas tentang selawat. Kata beliau, maghfurlah Abu Yusuf Muhammad al-Jabari, ketika kita berdoa terus baca selawat, maka doa ini naik ke atas seperti burung. Seperti burung. Ketika doa naik ke atas seperti burung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau berdoa tidak disertai banyak selawat, maka doa berhenti di antara langit dan bumi, tidak sampai ke Allah Azza wa Jalla. Ini faedahnya baca selawat. At-tasi'u annahu sababun di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qarana su'al al-wasilah ila lahu au afrada. Orang yang baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selawat itu jadi sebab mendapatnya syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang baca selawat kepada beliau, maka besok orang itu wajib mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab Khosaisul Dunia ini dijelaskan, karena syafaatnya Rasulullah tidak berlaku kepada orang saleh, tidak berlaku. Syafaat ini berlaku kepada orang yang berdosa. Kalau orang-orang yang soleh dengan amalnya pantas beliau masuk surga, tapi dengan rahmatnya Allah. Secara hitung-hitungan logika, orang soleh ini dengan amalnya pantas masuk surga. Lah syafaat tidak berlaku kepada orang soleh, berlakunya syafaat kepada mudnibin khatiin, kepada orang-orang yang banyak dosa tapi cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, cuma karena dosanya terlalu banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka, tapi bi'adli, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat ini berlaku kepada orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Banyak al-asal suratu anha sababun li kufranil qulub. Faedahnya selawat yang 10 jadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi orang yang banyak baca selawat, maka orang itu banyak ampunan Allah yang diberikan kepada orang yang banyak baca selawat. Jadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang selalu banyak baca selawat kepada Rasulullah SAW. Al-hadith wa syaraf annaha sababun li kifayatin na'ib abdah ma'ah mahu. Orang yang selalu baca selawat, Allah Ta'ala mencukupi apa yang dikehendaki. Jadi sebab Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada orang yang selalu membaca selawat dari apa yang ia minta.
As-saniyatu asyara annaha sababu li qurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Juga faedahnya baca selawat jadi sebab dekatnya seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Jadi baca selawat ini menjadi sebab dekatnya orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Ats-tsalisatu asyara annaha takunu maqas qati lidil usrat. Yang 13, orang yang baca selawat menjadi tegaknya kebenaran lidil usrati ketika dia dalam kesulitan. Ar-rabi'atu asyara annaha sababun li qada'i hawaij. Faedahnya selawat yang 14 jadi sebab li qada'il hawaij ekandi tekah hajat cek keng ujur hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hajat dunia atau hajat akhirat oleh Allah taala dikasihkan, diberikan. Al-khamisatu asyara annaha sababun li salati Allahi 'ala al-musalli wa salati malaikatihi 'alaihi. Yang 15, orang yang baca selawat kepada Rasulullah jadi sebab karena selalu sayangnya Allah, rahmatnya Allah diberikan kepada orang yang baca selawat, dan rahmatnya malaikat diberikan kepada orang yang baca selawat. Allah Ta'ala memberikan kerahmatan kepada orang yang baca selawat, dosa-dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan, dan lain sebagainya. Adapun malaikat, salatu malaikat kepada orang yang membaca selawat ini memohonkan ampunan malaikat kepada Allah. Orang yang baca selawat dimintakan kepada Allah semoga dosanya orang tersebut diampuni.